Ini kita sampai ke hadis yang keempat, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas, dan juga daripada apa? Sifat yang dimiliki orang tua, bukan semua orang tua ya, yang mana sifat yang sampai dia ini tidak bisa, atau kekuatannya ini terkuras habisnya, sudah tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Ini dinamakan al-haram. Maka Rasulullah SAW berlindung, meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada sifat malas dan daripada sifat haram. Wal ma'sami wal maghram. Wal ma'sam, dan juga Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa. Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Ini mengajarkan kepada kita umatnya untuk meminta hal yang sama, untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa kita ini lemah. Kita ini adalah manusia yang lemah. Kita dengan kekuatan kita sendiri terkadang kalah sama hawa nafsu. Apalagi kita ini banyak gangguannya, tidak cuma hawa nafsu. Ada gangguan dunia, ya, mulai dari harta, dari wanita, dari kehormatan, ini semua gangguan. Dan juga ada gangguan setan yang mengganggu kita sepanjang pagi dan malam. Maka kita sebagai manusia yang lemah meminta kepada Allah ya. Semuanya kalau kita meminta kepada Allah, yang kita tahu bahwa Allah adalah Maha Kuat, ya, Maha Penguasa, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita melawan gangguan tersebut dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita akan kalah. Akan tetapi dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasa Allah, insyaallah hal tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ma'sami wal maghram. Selain meminta perlindungan daripada perbuatan dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari al-maghram. Al-maghram itu semua kerugian, baik kerugian di dunia ataupun kerugian di akhirat. Sehingga ketika Rasulullah memperbanyak daripada doa ini, para sahabat heran. Para sahabat mengira ini adalah kerugian dunia, kerugian dari perdagangannya, kerugian dari peternakan dan semacamnya yang bersifat dunia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau banyak sekali meminta perlindungan daripada yang namanya kerugian ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-rajul idza gharima haddatsa fakadzab. Ya, ini kerugian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Orang yang merugi itu apa? Orang yang kalau dia berkata berbohong. Nah, ini kerugian di dunia atau di akhirat? Kerugian di akhirat. Dan juga bahwa ada fa'akhlaf. Dan dia apabila berjanji dia mengingkari daripada janjinya. Maka yang namanya al-maghram di sini Rasulullah meminta perlindungan bukan hanya kerugian yang sifatnya duniawi, tapi kerugian dunia dan kerugian yang nanti dampaknya di akhirat. Wa min fitnatil qabri, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada fitnah yang ada di alam kubur. Apa fitnah yang ada di alam kubur? Adalah bingung ketika ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini adalah salah satu fitnah yang ada di alam kubur, yang mana kebingungan seorang hamba dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ini tentu menyebabkan azab nanti di alam kubur. Maka Rasulullah berlindung daripada fitnah tersebut. Wa adzabil qabri, selain berlindung daripada fitnah kubur, Rasulullah juga berlindung daripada azab kubur. Azab kubur sendiri bisa berasal daripada fitnah yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan ditimpa oleh azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa
Karena apa? Karena hal yang dia lakukan di dunia, seperti misalnya apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari dia kurang perhatian dengan kebersihan ketika beristinja. Ya, ketika dia meninggalkan istibro di dalam dia buang hajat, ini juga adalah salah satu daripada sebab azab kubur. Dan kesimpulannya bahwa semua yang ada di azab kubur ini semua berasal dari apa yang kita amalkan di dunia. Kalau amalnya di dunia baik, maka nanti insya Allah diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Sedangkan kalau di dunianya meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, ya, berbuat zalim kepada sesama manusia, maka walaupun dia sudah hafal pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nanti di alam kubur oleh malaikat, dengan dia belajar alim seperti apa alimnya, tetap pasti dia bakal bingung dan disusahkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, maka menjawab pertanyaan bukan seperti kita menjawab soal matematika ya, sudah tahu rumusnya terus bisa menjawabnya, tapi semua tergantung dari apa yang kita amalkan di dunia. Maka Rasulullah juga meminta untuk dilindungi daripada fitnah yang ada di alam kubur dan azab-azab yang ada di alam barzakh sana. Wa min fitnatin nari, dan juga daripada fitnahnya api neraka, waliyadzubillah. Selain berlindung daripada api neraka, berlindung daripada fitnahnya api neraka. Apa salah satu fitnah api neraka? Salah satu azab daripada fitnah api neraka yang disebutkan di sini adalah apa? Soal daripada malaikat penjaga neraka. Yang mana kita tahu semua yang ada di neraka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada pertanyaan juga. Pertanyaannya apa terus bisa dijawab gitu. Dan ini pertanyaan adalah cuma untuk menambah penyesalan orang yang ada di dalam neraka. Ya, setiap beberapa selang waktu malaikat itu bertanya kepada orang yang diazab ini. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sudah dia diazab dalam keadaan sengsara, tidak ada sesuatu yang bisa menolongnya, malaikat ini selalu bertanya, mengingatkan mereka, apakah kamu ini dulu tidak pernah didatangkan pemberi peringatan? Apakah kamu ini di dunia dulu tidak ada yang mengingatkan? Ini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menambah siksaannya Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa penyesalan daripada orang kafir dan orang fasik yang ada di dalam neraka. Wa adzabin nari, tentu selain meminta diselamatkan dari fitnahnya neraka, juga diminta diselamatkan dari api neraka. Wa min syarri fitnatil ghina, dan juga daripada fitnahnya kekayaan. Ya, Rasulullah tidak berlindung daripada kekayaan, tetapi berlindung daripada apa? Fitnah yang ditimpa kepada orang-orang yang memiliki harta dan memiliki kedudukan. Apa contohnya fitnah daripada kekayaan tersebut? Sifat sombong. Ini adalah fitnah daripada kekayaan. Dan juga apa? Berbuat zalim seenaknya sama orang lain. Ini adalah fitnah daripada apa? Daripada kekayaan. Dan juga apa? Membanggakan apa yang dia punya. Ini adalah fitnah daripada kekayaan. Dan juga menggunakan kekayaan tersebut di tempat yang tidak semestinya. Hartanya digunakan untuk bermaksiat. Ya. Hartanya tidak digunakan untuk bersedekah. Bahkan kalau bayar zakat adalah dikurang-kurangi ya. Harusnya bayarnya berapa juta dikurangi bayar zakatnya. Ini semua adalah fitnah daripada kekayaan. Rasulullah berlindung dari hal tersebut. Wa a'udzu bika min fitnatil faqri. Dan juga Rasulullah selain berlindung daripada fitnah daripada kepunyaan Rasulullah SAW dari kekayaan, juga apa? Berlindung daripada fitnahnya kemiskinan. Bukan berlindung dari kemiskinan itu sendiri, tapi apa? Berlindung daripada fitnah yang ditimpakan kepada orang-orang yang kurang memiliki. Contohnya apa? Hasadul aghnia. Ya. Iri dengan orang yang lebih kaya atau lebih memiliki daripada dia.
Ini adalah fitnah. Dan juga wa tama'u fi malihim, menginginkan harta mereka. Selain ini apa? Kepingin memiliki harta mereka. Wa tazallul lahum. Ya. Dan juga apa? Meminta kepada orang yang punya. Ini adalah fitnah daripada kefakiran, daripada kemiskinan. Wa adamur ridha bil maqsum. Dan ini yang lebih parah lagi ya, Pak. Dia tidak ridha dengan takdirnya Allah. Kok aku ini semacam ini? Ya, kok aku ini tidak seperti fulan. Ini adalah fitnah yang ditimpakan kepada orang-orang yang kurang memiliki. Maka ini adalah yang Rasulullah berlindung dari atasnya. Ya, bukan Rasulullah yang berlindung daripada apa? Jadi orang kaya atau berlindung jadi orang miskin, tetapi berlindung daripada sifat-sifat jelek yang ada pada orang kaya dan sifat-sifat jelek yang ada pada orang miskin. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan juga daripada bahayanya fitnah al-masih dajjal. Kenapa disebut al-masih? Kita tahu Nabi Isa disebut Isa al-masih, tetapi al-masih di sini artinya berbeda ya. Artinya berbeda. Kenapa disebut al-masih? Karena matanya yang satu dihapus, matanya yang satu tidak ada atau cacat, maka disebut al-masih. Juga disebut al-masih. Kenapa? Al-masih itu artinya terhapus ya. Al-masih kenapa? Karena kebaikan itu terhapus dari makhluk tersebut, maka dia disebut al-masih. Dan juga dijelaskan bahwa semua nabi telah memperingatkan umatnya atas bahayanya al-masih ad-dajjal. Dan juga Rasulullah SAW sendiri memperingatkan umatnya atas bahayanya al-masih ad-dajjal, dan beliau sendiri berlindung daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Dan juga daripada doa Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma ighfir anni khataayai. Ya Allah, tolong bersihkan dosa-dosaku. Yang kita tahu Rasulullah tidak memiliki dosa. Akan tetapi mengajarkan kepada umatnya untuk melantunkan doa-doa semacam ini. Allahumma ighfir anni khataayaya. Ya Allah, tolong bersihkan kesalahan-kesalahanku. Bil ma'i wal thalji wal barad. Dengan menggunakan air, dengan menggunakan salju, dan dengan menggunakan es. Ini menunjukkan apa? Mubalaghah, berlebih-lebihan dalam membersihkan. Yang mana kita tahu baju itu kalau kotor dibersihkan pakai air, tapi tidak cuma pakai air, pakai salju yang lebih dingin daripada air. Dan juga wal barad. Al-barad ini es ya, es yang turun dari langitnya. Kalau kita hujan es, itu lebih dingin daripada salju. Semuanya apa? Di sini disebutkan lalu disebutkan wanaqi qalbi minal khataaya. Ya, selain membersihkan diriku daripada kesalahan-kesalahan, juga sucikanlah hatiku daripada kesalahan-kesalahan. Setelah meminta kesalahan itu dibersihkan dari dirinya secara keseluruhan, Rasulullah meminta secara khusus untuk apa? Disucikan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disebutkan hati ini sebagai raja daripada anggota badan yang menggerakkan seluruh anggota badan. Maka kalau hati seseorang itu suci, maka insya Allah seluruh anggota badannya suci. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Inna fil jasadi la mudghah, idza saluha saluha al-jasadu kulluh. Ya. Wa idza fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbi. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Yang apabila segumpal darah itu apa? Bersih, segumpal darah tersebut baik, maka seluruh anggota badannya akan berubah menjadi baik. Dan apabila segumpal darah tersebut rusak, maka seluruh badannya akan rusak. Apa kata Rasulullah? Ala wa hiya qalbi. Hal tersebut adalah hati manusia. Hati manusia. Orang kalau hatinya sudah bersih, insya Allah yang lainnya akan ikut bersih. Nah, tetapi kalau hatinya sudah kotor, maka yang lainnya akan mengikuti daripada hatinya.
Disebutkan oleh Rasulullah kama yunaqqa thawbul abyadu minal janas. Membersihkan hati, membersihkan badannya ini tadi seperti apa? Seperti baju yang putih itu apa? Dibersihkan dari kotoran. Jadi ingin apa? Hati dan badannya itu benar-benar putih dan benar-benar bersih seperti baju yang berwarna putih. Wa ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan juga jauhkanlah diriku dengan perbuatan dosa, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Kenapa kok yang jadi permisalan kok antara timur dan barat? Karena mungkin tidak timur dan barat ini bersatu mungkin. Tidak mungkin. Ya. Yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana. Mungkin tidak ini suatu saat barat dan timur ini bertemu, mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka yang dijadikan permisalan oleh Rasulullah adalah apa? Sesuatu yang tidak mungkin bertemu. Dari jauhnya kita dengan perbuatan dosa tersebut, dari jauhnya kita dengan kesalahan tersebut, sampai kita apa? Tidak pernah dan tidak mungkin bertemu dengan kesalahan tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم